الدنيا وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى صرفنا صالح وليدخلوا نيتنا في نيتهم ومقصدنا في مقصدهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ونستحضر المسجد الطاهرة بهذا المجلس المبارك إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan para bapak, para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita bersama berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di tempat yang mulia dan di majlis yang mulia. Kita bersama diberi taufik, hidayah, ma'unah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, berzikir, membaca wirid bersama, dilanjutkan dengan pengajian bersama. Semoga apa yang kita lakukan ini bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan dari majlis ini, keberkahan dari pengajian ini, dan juga keberkahan dari semua amalan soleh yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bersama umur yang panjang, umur yang barokah, kita diberi kesehatan zahir batin, diberi rezeki yang menimpa ruah halal dan thayyibah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang mawaddah sakinah. Anak-anak kita, keturunan kita dijadikan anak keturunan yang soleh dan solehah. Hajat-hajat kita terpenuhi, keinginan, cita-cita, angan-angan terwujud. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah, yang punya problem, semoga bisa mengatasi semua masalah dan problemnya. Yang punya hutang, yang punya tanggungan, semoga bisa membayar dan bisa melunasi semua hutang dan tanggungannya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bersama dirubah ke keadaan yang lebih baik, lebih tenang, lebih sejahtera, lebih sentosa, lebih khusyuk dan mantap, serta istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, setelah umur panjang fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi afiyah wa salamah, kemudian datang ajal kita. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Allah berfirman, in tajtanibu, jika kalian ini menjauhi kaba'ira ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk mengerjakannya,
Nukafir ankum sayyi'atikum, maka kami akan melebur dari kalian sayyi'atikum, kejelekan-kejelekan kalian, dosa-dosa kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Ayat ini menjelaskan bahwa keutamaan dari menjauhi dosa-dosa besar itu ada dua. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dan juga mengampuni dosa-dosa kecil kita. Dan yang kedua adalah kita bersama akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat 1 ke Jumat yang lainnya, Ramadan 1 ke Ramadan yang lainnya, adalah perbuatan-perbuatan yang bisa melebur dosa-dosa yang ada di antaranya. Dosa-dosa, misalkan kita mengerjakan sholat subuh, habis itu kita berbuat dosa sampai zuhur, kemudian kita sholat, maka dosa di antara sholat subuh dan zuhur itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukaffiratun lima bainahunna, melebur dosa-dosa kecil yang ada di tengah-tengahnya, di antara sholat dan sholat, di antara Jumat dan Jumat, dan juga di antara Ramadan ke Ramadan berikutnya. Hadis ini juga menjelaskan bahwa selama kita ini tidak melakukan atau mengerjakan dosa besar, secara otomatis dosa-dosa kecil itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini ada syaratnya. Kapan sholat satu, sholat yang lainnya itu bisa melebur dosa, Jumat 1 dan Jumat yang lainnya bisa melebur dosa, Ramadan 1 ke Ramadan yang akan datang akan bisa melebur dosa, itu ada syaratnya. Idza jatunibatil kaba'ir, apabila dosa-dosa besar itu dijauhi. Oleh karena itu kita bersama harus ngerti, paham, tahu apa saja dosa-dosa besar itu. Persane kula kalian jenengan gada niat Pak, niki niat ngedohi dosa gede. Kita niat begitu, maka kita akan diampuni dosa-dosa kecil kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa besar itu sekitar ada 70 dosa besar. Ada syirik, ada zina, ada minum-minuman keras, khamr dan lain sebagainya. Dan juga malam hari ini kita menjelaskan salah satu daripada dosa besar. Di antara dosa-dosa besar yang harus kita jauhi itu adalah tarkus sholati, meninggalkan sholat. Boten sembahyang Pak, itu termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan menggantikan dari setelah generasi mereka, setelah mereka akan menggantikan satu generasi. Wa khalafa min ba'dihim khalfun, setelah mereka akan berganti satu generasi, adha'us sholata, yang menyia-nyiakan sholat,
wattaba'u syahawati, yang mengikuti nafsu syahwatnya, wasaufa yalqauna ghayya, mereka akan menemukan kebinasaan. Illa man taba wa amana wa amila sholihah, kecuali orang yang mau bertobat, beriman kepada Allah dan beramal soleh, baru mereka tidak akan mendapatkan kebinasaan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menggarisbawahi kata adha'us sholata. Yang dimaksudkan menyia-nyiakan sholat itu bagaimana sih? Sehingga mereka ini orang-orang yang akan mendapatkan kebinasaan, hidupnya sengsara di dunia dan dia akan binasa besok di akhirat. Abdullah bin Abbas mengatakan, walaisa makna adha'uha tarakuha bil kulliyah. Yang dimaksudkan menyia-nyiakan sholat itu bukan meninggalkan sholat sama sekali, tidak. Walakin akharuha an awqatiha, akan tetapi mereka ini mengakhirkan sholat dari waktu sholat. Dia sholat duhur tapi dikerjakan di waktu sholat asar alias qadha. Dia sholat maghrib tapi dikerjakan di waktu sholat isya. Dia sholat subuh, akan tetapi dia kerjakan sholat subuh itu di waktu duha. Orang yang seperti itu termasuk orang yang adha'us sholat, yang dia akan mendapatkan satu ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wasaufa yalqauna ghayya. Mereka ini akan mendapatkan kebinasaan. Kehidupannya di dunia gak enak, rumah tangganya tidak mawaddah warahmah, kehidupan keluarga tidak sejahtera, anak-anaknya tidak solihin dan solehan. Walaupun harta berlimpah ruah, tapi kehidupannya gersang. Dan itu banyak Pak. Mereka para bos-bos yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di waktu maghrib niki teng kafe-kafe niko, mobilnya parkir HRV, Innova, Fortuner. Di ketemu enggak Pak, bingung kabeh dia. Itu nyata. Dulur-dulure kang pagi duwe wis ana masjid enak rotiban, baca yasin, baca waqiah. Mereka stres, Pak. Itu belum nanti ketika mereka ada di akhir.